Oke, annyeonghaseyo Yorobun. Kembali lagi ke tryout pembekalan Bina Insani ya. Kali ini bersama saya Manda Sam di tryout ke yang ke-13. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja pembekalannya. Kita mulai dari soal reading dulu ya, soal reading. Kita ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Di sini ada gambar ember. Oke, coba kita lihat dulu. Pilihan pertama di sini ada piring ya, chopsi itu artinya adalah piring. Yang kedua di sini ada yang jungi, ember. Yang ketiga ada toma, talenan. Terus keempat ada parutannya, gampang. Jadi kalau sesuai dengan gambar, betul nomor 2 ya jawabannya Ibon untuk nomor 1 ini. Oke, lanjut aja kita langsung ke soal yang nomor 2. Oke, kita baca dulu perintahnya di sini ya. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Oke, ini sudah di highlight di sini ya. 관계 있는 것은. Berarti apa? 무엇입니까? Apa? 관계 있는. Yang 관계 kita berhubungan ya. Berhubungan. Berhubungan. Wah, apa? Dengan. Dano, kosakata, dalam berikut. Apa yang berhubungan dengan kosakata berikut? Oke, di sini ada kata sincong. Sincong itu artinya bisa pengajuan, benar ya, pengajuan. Apalagi bisa juga pendaftaran, bisa juga pendaftaran atau pengajuan. Kemudian ada munhang. Munhang ini bisa diartikan soal. Soal. Kemudian ada kyorgwa artinya adalah hasil. Lalu hapjok ini artinya adalah lolos, lolos ujian, bukan hapjok. Oke, jadi keempat kosakata ini kira-kira berkaitan dengan yang mana? Sincong, pengajuan, pendaftaran, munhang soal, kyolgwa atau maksudnya ujian gitu ya, munhang. Kemudian kyolgwa hasil, lalu hapkyoknya lolos. Oke, yang pertama di sini ada tengnuk, tengnuk itu registrasi. Yang kedua adalah sihom, ujian. Ketiga ada beci, penempatan. Lalu keempat ada geyak, kontrak. Kira-kira yang mana? Betul, jawabannya yang nomor 2, sihom, ujian. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, ke soal yang nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Binkane derogal gajang almajen gosel goresipsio. Goresipsio artinya adalah pilihlah almajen yang almata tepat. Ada gajangnya palmi. Yang tepat di sini almat gajangnya adalah paling. Pilihlah yang paling tepat derogal. Derogal itu artinya kan masuk, ada real di sini berarti yang akan. Yang akan masuk. Masuk ke mana? Ke pinkan bagian tumpang. Oke. Pilihlah yang paling tepat yang akan masuk ke bagian tumpang. Oke, di sini ada percakapan antara ga dan na. Ganya berkata, Banjang nih, myot kesik pojang halkayo. Oke, halkayo ini artinya apa sih? Jadi al-kayu itu bisa berarti menanyakan pendapat, bisa. Menawarkan sesuatu, bisa. Untuk memperkirakan juga bisa. Misalkan ini bisa diartikan kayak mau nggak, atau bisa juga diartikan bagaimana jika, bisa juga diartikan kira-kira. Nah, kalau di sini saya lihatnya cocoknya pakai kira-kira ya. Banjang nih artinya apa? Pak Mandor. Kira-kira Pojang hada membungkus gitu kan, membungkus miot ke sik per ke buah. Miotnya berapa? Kira-kira membungkus Pojang membungkus per berapa buah? Pak Mandor kira-kira ini mau dibungkus per berapa buah? Terus dijawab 제품을 열 개씩 모아서 상자에 뭐뭐뭐 됩니다. Oke, di sini ya. 제품을 열 개씩 모아서. Nah, asonya ini nanti diartikan lalu. Nah, moaso, ini kata dasarnya adalah moeda. Moeda ini artinya mengumpulkan. Mengumpulkan. Kumpulkan. Yol gesik. Tadi, sik di sini tadi. Ya, per, ya kan. Per. G-nya ini adalah buah.
Jualnya berapa? 10. Jepum sendiri artinya adalah produk. Kumpulkan buah per 10 buah. So, lalu Sangjaya Momomo 됩니다. Coba kita lihat di pilihan di sini ada pakai myeon semua. Myeon, myeon, myeon. Artinya berarti kalau disambung sama 됩니다 bisa diartikan bisa, boleh, atau bisa juga cukup. Cukup dengan. Bisa dengan, boleh dengan. Jadi cukup dengan, bisa dengan titik-titik ke kotak, gitu kan. Mengumpulkan 10 buah produknya, per 10 buah produknya, lalu cukup di titik-titikkan ke kotak. Kira-kira diapakan ke kotak? Coba pilihan pertama di sini ada nohemyeon. Nohemyeon kata dasarnya adalah nota. Nota artinya adalah memasukkan ya. Maka memasukkan myeonnya kan cukup dengan atau boleh tinggal juga ya. Tinggal dimasukkan, tinggal memasukkan. Tapi ini syaratnya harus gabung sama demi dan ya myeon, demi. Kemudian yang kedua mandelmyeon ya, tinggal cukup membuat. Yang ketiga jarumyeon, cukup atau tinggal memotong. Lalu yang keempat jerogamyeon, cukup atau tinggal masuk. Bedanya apa? Memasukkan dan masuk. Nah, kalau masuk ini berarti kitanya yang masuk ya, bukan barangnya. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Kalau ini kan kita memasukkan. Ya, kita membuat barangnya masuk. Kalau yang ini kitanya yang masuk ke kotak. Jadi jawaban yang paling tepat ada di nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masuk ke soal yang nomor 4. Nomor 4 ini Binkane, Dorogal, Gajang, Alma, dan Gosel, Gorsipsio. Ini sama perintahnya dengan nomor 3 tadi ya. Mencari bintan, bagian tumpang. Oke, kita baca di sini. 저는 내년에 대학교를 졸업합니다. 저는, saya, ne년 itu artinya apa? Tahun depan. Tahun depan. 대학교를 졸업 itu artinya lulus. Tadi ingat kan di soal nomor 2 kalau nggak salah, itu ada hapkyok. Nah, hapkyok itu lolos. Biasanya untuk istilah kalau ujian. Ujiannya mengikuti tes, wawancara, dan sebagainya itu pakainya hapdak. Nah, sementara kalau jorok ini biasanya graduation ya, jadi lulus. Kita sudah belajar terus lulus, nah itu namanya jorok. Oke, lulus Tehakyo Universitas. Saya tahun depan lulus universitas. Jorob을 하면 jika, nah, jika jorok tadi apa lulus, jika lulus, 회사에서 일하려고 합니다. 려고 합니다. Artinya adalah bermaksud. Jika saya lulus, bermaksud ilhada, bekerja, di perusahaan. Oke. Jika saya lulus, maka saya bermaksud bekerja di perusahaan. Oke, mau, 요즘, akhir-akhir ini, 요즘, akhir, akhir ini, 전 회사를 찾고 있습니다. 고 있습니다. Artinya adalah sedang apa? Cata, mencari apa? Wesa, perusahaan Johan yang bagus. Kira-kira titik-titiknya apa? Coba kita lihat di sini yang pertama ada gereso. Gereso itu artinya jadi. Jadi ini menyatakan gereso itu bisa berfungsi untuk menyatakan sebab akibat ya, akibat berarti kayak kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Ya, kayak konsekuensi dari kalimat sebelumnya gitu. Kemudian eh, kemudian ada nomor 2 geronde. Geronde itu artinya akan tetapi ya, tetapi BTW juga boleh ya selain BTW. Jadi ngomong-ngomong gitu kan. Kalau ngomong-ngomong tahulah fungsinya seperti apa. Sementara kalau tapi itu berfungsi untuk kalimat jadi digunakan ketika kalimat sebelumnya, sebelum geronde, berarti kalimat di sini dan kalimat setelah geronde yang ada di sini itu berlawanan. Kan tetapi ya, otomatis berlawanan. Kemudian gerigo itu artinya lalu atau dan, kemudian juga bisa berarti ini kalimatnya itu semuanya bersambung, berlanjut. Ya, masih lanjut gitu.
Kemudian yang keempat, gerojiman. Gerojiman akan tetapi jadi mirip dengan geronde, yaitu kalimat sebelum gerojiman dan kalimat setelah gerojiman itu kalimatnya adalah berlawanan. Ya, jadi sesuatu yang berbeda. Nah, kalau dilihat dari sini tadi ya, di sini dia bermaksud bekerja di perusahaan. Titik-titik sedang mencari perusahaan yang bagus. Berarti ini adalah kesimpulan. Ya, jadi saya sedang mencari perusahaan yang bagus. Berarti untuk nomor 4 ini jawabannya adalah yang nomor satu. Oke, kita lanjut masuk ke soal berikutnya. Kita ke soal yang nomor 5. Nomor 5, di sini perintahnya nih, tampilko macianan gosel goresipsio. Pilihlah goresipsio, pilihlah cianan gosel. Yang tidak benar mata dengan membaca berikut. Nah, bacaannya ada di sini ya. Di sini ada Wegukina Wihan Hangguk Nore Muim. Muim itu artinya perkumpulan. Muim di sini artinya adalah perkumpulan. Ini artinya adalah perkumpulan. Perkumpulan. Perkumpulan apa? Nore ini eh, lagu, maksudnya itu nyanyian gitu ya. Nyanyian Hangguk Korea. Wihan untuk Wegukin orang asing. Jadi ini mungkin maksudnya adalah perkumpulan yang menyanyikan lagu-lagu Korea yang pesertanya adalah orang-orang asing gitu. Kemudian di sini Hangguk Norel Beu Gosip Semika gitu kan. Hangguk Norel Beu Gosip Semika, apakah Gosip tak ingin Beuda mempelajari Nore lagu Korea? Apakah Anda ingin mempelajari lagu Korea? Oke, lalu geram Uri Nore Moimel Oseo. Oseo. Oda bertemu dengan Oseo berarti datanglah gitu ya atau silahkan datang. Silahkan datang kemana? Ke Moim perkumpulan. Tadi ya perkumpulan. Nore lagu atau nyanyian Uri kami. Kalau begitu datanglah ke perkumpulan lagu kami. Hangguk Cinggudel mana su isemida. Bisa mana bertemu mana daya. Tuh juga Cinggudel dengan teman-teman Hangguk Korea. Bisa bertemu juga dengan teman-teman Korea. Terus di sini ada ilsi. Ilsi itu kayak penyelenggaraan. Penyelenggaraan. Penyelenggaraannya kapan? Itu Gemyoil hari Jumat. Ohu itu PM ya, siang. Jam 2 sampai jam 4. Lalu Jamso itu artinya tempat. Nah, tempatnya Samsung. Samsung itu lantai ya, lantai 3. Terus nomor 309, Joselnya itu ruang kelas. Ruang kelas nomor 309 di lantai 3. Oke, kita sudah dapat beberapa informasi. Coba kita lihat pilihannya di sini. Samceng Yosireso Manamnida. Oke, bertemu di Josil ruang kelas lantai 3. Apakah ada di bacaan? Ada ya di bagian terakhir ini. Kemudian yang nomor 2, Moi meso norel beumnida. Beumnida itu mempelajari ya, mempelajari nore lagu. Eso di moim perkumpulan. Oke, mempelajari lagu di perkumpulan atau pertemuan. Oke, atau belajar nyanyi itu juga boleh. Lanjut yang ketiga nih sie moim sijak hamida mulai. Mulai moim perkumpulan pertemuan pada jam nih 4. Nah, padahal di sini jam berapa tadi ya? Jam 2 sampai jam 4. Berarti jam 4 ini bukan mulai tapi selesai. Oke, kita lanjut ke pilihan keempat. Moime Hangguk Saramduri Isem nih. Moime pada perkumpulan ya. Hangguk Korea, Saramduri orang-orang Korea Isem nih. Ada orang-orang Korea yang pada pertemuan ini. Tadi ada di bagian sini ya. Hangguk Cinggudeldo mana semida. Nah, di sini ya. Bisa bertemu juga dengan teman-teman Korea. Berarti di perkumpulannya tadi juga ada orang-orang Korea. Berarti kalau yang tidak sesuai dengan jawabannya, maksudnya
iklannya gitu ya dengan pengumumannya adalah yang nomor tiga Sambon. Oke, kita masuk ke nomor berikutnya ada di nomor 6. Oke, nomor 6. 오케이. 이 광고에서 알 수 없는 것을 무엇입니까? 무엇입니까? apa. Apa 알 수 없는 것은. Nah, nan 것은nya kan membenarkan ya, jadi nggak usah diartikan. Apa yang su opta tidak bisa alta kan tahu berarti diketahui. Dari 광고 itu artinya adalah iklan. Iklan pakai L ya, bukan ikan. Iklan. Dari iklan ini. Apa yang tidak bisa diketahui dari iklan ini? Coba kita lihat. Jejudo. Jejudo, Jejudo. Do itu kan arti sebenarnya adalah provinsi ya. Cuman karena terkenalnya kalau secara internasional adalah Jeju Island, maka bisa kita artikan Pulau Jeju. Tapi kalau arti sebenarnya adalah provinsi Jeju. Oke. San gua badaga inen som. Nah, dari belakang nih som. Som itu artinya adalah pulau. Pulau nan yang kita ada. Yang ada apanya? Bada, laut, gua, dan san, gunung. Jadi Jeju-do ini adalah sebuah pulau yang ada laut dan gunungnya. Jeju-doro oseo, oseo. Datanglah, datanglah ke ya ro ke kemana tadi Jeju-do, ke Jeju. Terus di bawahnya di sini ada Sambak Sail. Sambak itu 3 malam, 3 malam, 4 hari, 3 malam, 4 hari. Meju gemyoil ojon ohu culbal. Oke, meju, meju itu artinya setiap pekan, setiap minggu, setiap pekan, setiap minggu ya, free week kalau bahasa Inggris ya. Gemyoil, gemyoil itu hari Jumat, kemudian ada ojon, ojon itu kan IM, ini ohunya PM, culbalnya berangkat. Jadi bisa berangkat di pagi atau berangkat di siang hari gitu kan. Terus bawahnya di sini ada eh, biayanya ya, ada 300 ribuan. Samsimanon, 300 ribuan. Lalu Muni, Muni itu pertanyaan. Jadi kalau mau bertanya, tempatnya di sini. Oke, terus ini alamatnya, terus di bawahnya di sini adalah penyelenggaranya ya. Ini kan cu itu bisa diartikan kayak perusahaan gitu lah, CV gitu lah, semacam kayak gitu. Lalu Jeju Yohengsa. Yohengsa ini artinya agen wisata. Agen wisata Jeju. Oke, apa yang tidak bisa kita ketahui dari sini? Kita lihat yang nomor 1. Ada Yoheng Gigan ya, Yoheng ini wisata, Gigannya masa atau waktu wisata bisa nggak? Nah di sini ya, Sambak Sail 3 malam 4 hari, dan itu masanya ya, berarti bisa diketahui. Kemudian Muro Bolgot tempat untuk bertanya. Nah di sini kita bisa lihat Muni bertanyanya di sini ya. Kemudian yang nomor 3 Yoheng Gagyok ya, biaya atau harga untuk berwisatanya. Sudah jelas 300 ribuan. Lalu Yoheng Saga Inengot tempat yang ada agen wisatanya. Ini tidak ada sepertinya ya dalam iklan ya. Jadi jawabannya nomor 4. Bentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, di soal nomor 7 perintahnya adalah dalam soalnya almajun ohwir goresipsio. Goresipsio artinya adalah pilihlah. Ini sering banget keluar ya, harusnya kalian sudah hafal. Pilihlah ohwi kosakata almajen yang tepat pada penjelasan dan berikut. Oke. 선생님께서 조금 전에 뭐라고 하셨어요? 오케이.
Sonsengnim keso. Kesonya di sini apa? Nah, keso ini kan karena dia sonsengnim ya, maka pakai keso. Keso itu dia bentuk sopan dari penanda subjek tiga. Kalau en sama nen bentuk sopannya adalah kesonen ya. Jadi kesonan ini untuk yang bentuk sopannya. Oke, sonsengnim keso. Pak guru atau bu guru, jogem joni. Jogem itu kan artinya sedikit, sedikit joni sebelumnya. Sedikit sebelumnya ini berarti bisa diartikan beberapa waktu yang lalu, beberapa saat yang lalu. Beberapa saat yang lalu. Oke, mau ragu hasyosseyo. Nah, karena tadi Pak Guru ya kan pakainya bentuk sopan ya pertanyaannya. Sida. Ragu hasyosseyo berkata, berkatamu apa? Tadi Pak Guru itu berkata apa beberapa saat yang lalu? Oke, coba di sini. Jinan jumare mol momomo muro busyos. Jinan jumare. Jinan itu yang lalu. Jumalnya artinya weekend. Akhir pekan. Akhir pekan yang lalu, mall apa? Momomo muro busyos. Bertanya. Bertanya titik-titik apa? Oke, clue-nya di sini adalah yang lalu. Berarti eh, katanya itu harus lampau ya. Berarti untuk nomor satu dan dua ini jelas tidak karena dia tidak lampau nih kan. Berarti antara nomor tiga dan nomor empat. Oke, coba kita artikan satu-satu. Kalau yang nomor satu ini artinya adalah menyuruh atau melakukan. Bertanya, menyuruh apa gitu kan kurang tepat. Yang kedua, bertanya, mengajak atau melakukan apa gitu kan. Kemudian yang ketiga, katanya telah melakukan apa. Yang keempat, menanyakan melakukan apa. Jadi yang paling tepat ya, karena di sini udah ada clue juga murabota, itu berarti kalimat tidak langsungnya harus dengan nyago hada. Jadi ini murabota ini juga bisa juga nanti belakangnya pakai hada biasa, pakai hada biasa. Tapi seringnya orang Korea itu pakainya muro Buddha. Jadi pengulangan. Nyago hade itu menanyakan secara tidak langsung, terus belakangnya pakai bertanya lagi. Orang Korea kan memang suka melakukan pengulangan. Jadi yang paling tepat untuk jawaban ini adalah nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 8. Oke, nomor 8 ini perintahnya adalah dalam gara iko muasedehan gerinci gorsipsio. Jadi tentang apa ya muasedehan? Itu tentang apa? Muasedehan tentang apa? Coba kita lihat. Biasanya sih kalau tentang apa ini cara ngerjain cepetnya itu cukup lihat di kalimat pertama itu biasanya udah ketahuan jawabannya di nomor berapa. Coba kita lakukan seperti itu ya. Nomor kalimat pertama dulu. Konggunan hangsang gomsare heya hamnida. Harus Gumsa itu apa? Memeriksa, hangsang, selalu. Harus selalu mengecek dan memeriksa. Gonggu peralatan. Peralatan harus selalu diperiksa. Oke, kira-kira pilihannya yang berkaitan dengan pemeriksaan apakah ada? Benar ya, ada di nomor satu ini kan? Ini artinya adalah pengecekan, pemeriksaan, jomgom. Yang nomor dua, gonggu sahang mukjok. Mukjok itu kan tujuan penggunaan gonggu atau mukjok ini juga boleh diartikan sebagai fungsi ya. Selain tujuan itu bisa juga diartikan fungsi. Fungsi atau tujuan dari pemakaian alat. Fungsi penggunaan alat. Lalu yang nomor tiga ini ada gonggu jongmi jongdon, merapikan dan membersihkan peralatan. Kemudian yang keempat ada gonggu gubyol. Gubyol itu penggolongan atau penyortiran peralatan. Nah, di kalimat pertama kan sudah jelas ya harus selalu diperiksa. Berarti dia ini tentang pengecekan, pemeriksaan peralatan. Untuk memperkuat, coba kita baca di kalimat selanjutnya. Gongjanginan gosen, gojanginan gosen, pegi hagona suryeso sayongheya hamnida. Oke, gojanginan gosen. Ini benda, gojangi nada. Yang muncul, nada. Nada kan muncul ya, dan niannya yang muncul, gojang kerusakan. Benda yang muncul kerusakan, dari belakang harus sayong digunakan dengan suryeso diperbaiki atau
PGHT itu dibuang. Jadi dibuang. Jadi kalau rusak itu dibuang atau diperbaiki dulu baru digunakan gitu ya. Jadi sudah kuat ya, berarti jawabannya tetap ada di nomor satu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Kita ke soal nomor 9. Nomor 9, 이글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah yang sama dengan isi karangan ini. Oke, kalau kayak gini tuh biasanya sebaiknya sih kita baca dulu pilihannya ya. Jadi biar kita nggak baca dua kali, baca pilihan, baca soal dulu, baca karangannya dulu, baca pilihan nanti balik lagi ke sini ya. Jadi mending kita bacanya dulu aja. 서울 타워에 가서 밤 경치를 봅니다. Artinya adalah Seoul Tower. Seoul Tower itu Seoul Tower ya kan? Gaso pergi, pergi ke Seoul Tower. Kemudian soalnya lalu 밤 경치를 봅니다. Melihat 밤 경치 pemandangan malam. Kemudian pilihan yang kedua ada 고향 생각나면 서울 타워를 봅니다. 고향 생각나면 jika muncul senggak pikiran tentang goyang kampung halaman, maksudnya jika memikirkan kampung halaman, Seoul Tower을 봅니다. Melihat atau nonton Seoul Tower gitu kan, dia memandangi Seoul Tower. Yang ketiga, 서울 타워에 가면 고향 생각이 납니다. jika pergi ke Seoul Tower, Seoul Tower, goyang 생각이 납니다. Muncul pikiran atau terpikirkan atau keinget gitu kan, goyang kampung halaman. Yang terakhir, nomor 4, 저는 1년 전에 서울 타워에 갔습니다. Saya telah pergi 갔습니다 ke Seoul Tower atau Seoul Tower 1년 전, 1 tahun yang lalu. Oke, coba kita lihat. Kita sudah tahu pilihannya. Kita baca di sini, 저는 한국에 온 지 1년이 되었습니다. 저는 artinya adalah saya 한국에 온 지, 한국에 온 지, nianji ini bisa diartikan semenjak, semenjak Oda datang ke Korea, ilnyoni 되었습니다. Deota itu kan menjadi, tapi boleh kita sederhanakan menjadi sudah. Sudah 1 tahun semenjak saya datang ke Korea. Gakem goyang 생각이 날 때는 gitu kan. Gakem, gakem itu artinya kadang-kadang, kadang-kadang goyang 생각이 날 때, ketika nada muncul senggak pikiran goyang kampung halaman. Ketika muncul pikiran tentang kampung halaman, Saul tawe olagaso bom bam gyongchirul berminta. Saul tawe olagaso, olagada itu kan pergi naik ya, naik gitu aja. Naik kemana? Ke Saul Tower, so lalu bam gyongchirul berminta. Nonton atau melihat, melihat bam gyongchi itu pemandangan malam. 서울 시내는 복잡하지만 밤 경치가 아름답습니다. 서울 시내, 시내 itu kan ada, nya ini dalam, sinya kota. Dalam kota Seoul, bokcap, bokcap itu kan ramai gitu ya, ruwet, crowded gitu kan. Ciman, tetapi, jadi kota Seoul itu, dalam kota Seoul itu ramai, tetapi Gyeonggi pemandangan malam, ya pemandangan malamnya aramdapsemida, aramdapta itu indah, tapi pemandangan alamnya indah. Kerigo, lalu Seoul Tawe Gataumyeon. Ini ya, jika Gatauda itu kayak pulang pergi, jadi nggak menetap di Seoul Tower, jadi dia cuma pergi sebentar lalu balik lagi, intinya gitu ya, Gatau. Jadi kita cukup artikan pergi aja ya. Jika pergi ke Seoul Tower atau Seoul Tower gitu kan, 마음도 가벼워지고 기분도 좋아집니다. 마음 itu artinya hati, hatiku juga, hatiku juga 가벼워지다. 가볍다 itu kan artinya ringan.
Tapi di sini ada tata bahasa aojida. Mungkin ada yang ingat ya, aojida itu artinya adalah semakin. Jadi perasaannya semakin ringan. Jadi mungkin kalau kalau kangen sama keluarga gitu kan kayak berat gitu kan hatinya. Tapi ketika sudah pergi ke Seoul Tower, jadi perasaannya jadi ringan lagi gitu. Lalu ada go-nya, lalu gibundo, gibun itu eh, kayak perasaan, maaf tadi kan hati ya. Kalau ini perasaan, perasaan juga doa jemidat. Sama ya, aojita tadi semakin, jota kan bagus, semakin bagus, atau bisa juga diartikan sebagai membaik. Perasaannya juga membaik. Oke, kita sudah tahu yang benar tadi yang mana? Ya, yang nomor satu kan, pergi ke Seoul Tower lalu melihat pemandangan malam. Ada di kalimat ini kan kalimat kedua. Gagam goyangi sehingga kinal tenan Seoul Tower olagaso Gyeongjiral Bumida. Kalau yang nomor dua kenapa salah? Dia goyang sehingga kinamnya. Jika kangen kamu halaman, dia akan nonton Seoul Tower. Padahal di sini, ya kan? Sehingga kinalte Seoul Tower olahraga. Dia berarti nggak nonton doang, tapi dia pergi ke Seoul Tower. Yang nomor tiga, Seoul Tower Gamyeon goyang sehingga kinam. Dan ini kebalik ya. Kalau dia ke Seoul Tower, dia baru kangen keluarga. Padahal posisinya dia di sini tadi balik ke kalimat kedua lagi ya. Kalau kangen dengan, ketika kangen dengan kampung halaman, dia akan naik atau pergi ke Seoul Tower. Yang keempat, di sini Jonan Ilnyeonjone. Padahal di sini Ilnyeonjeon itu dia tiba ke Korea ya kan. Tapi kalau di sini dia pilihannya adalah pergi ke Seoul Tower gitu. Jadi ini kurang tepat juga. Jadi untuk nomor ini, nomor 9, jawabannya ada di nomor satu. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Perintahnya adalah dalam soal meongnya Almajen Ohwirel Gorosipsio. Pilihlah. Gorosipsio pilihlah. Pilih. Ohwi. Kosakata Almajen yang tepat. Yang tepat pada penjelasan dalam berikut. Pilihlah kosakata yang tepat pada penjelasan berikut. 오케이. 단체나 기관 등에 일을 해줄 것을 정식으로 요구합니다. Oke, dari sini ya yoguhada itu artinya adalah meminta. Meminta, meminta. 정식으로 itu secara resmi. Minta secara resmi. Nah, ini boleh kita artikan untuk ya, untuk melakukan suatu hal, suatu hal atau mungkin pekerjaan juga boleh lah ya pekerjaan suatu hal pada seperti gitu kan Jiguan itu lembaga nah atau tanje itu kelompok kelompok selain kelompok bisa bisa juga diartikan organisasi. Oke, kira-kira meminta secara resmi kepada sebuah organisasi untuk melakukan sesuatu untuk kita gitu. Kira-kira ini adalah ya ini kan udah ada clue-nya ya. Meminta, ketika meminta berarti adalah satu, coba kita lihat. Suwip hada. Suwip hada itu artinya mengimpor. Yang kedua, sain hada itu artinya tanda tangan, menandatangani. Kalau sincong hada itu artinya mengajukan mendaftar. Yang keempat, suri hada artinya memperbanyak. Nah, meminta melakukan sesuatu untuk kita. Berarti yang paling tepat adalah nomor tiga ya, sincong hada. Mendaftar atau mengajukan. Jadi kita mengajukan sesuatu karena kita mau meminta pihak lembaga atau kelompok itu melakukan sesuatu untuk kita. Makanya kita mengajukan, mendaftar, supaya mereka bisa melakukan hal tersebut. Gitu. Oke, untuk ilginya sudah selesai. Kita sekarang masuk ke soal deki ya. Kita ke soal deki dulu. Oke, soal dekinya di sini Deren Gosel Gorsipsio. Kita pilih apa yang didengar ya. 1번. 새 작업복이 잘 어울리네요. 다시 들으십시오. 새 작업복이 잘 어울리네요. Oke, tadi apa yang kita dengar?
Se jagoboki jal aulineo. Se itu kan baru, jagobok baju kerja. Baju kerja yang baru, jal. Jal itu dengan baik atau boleh kita artikan benar-benar ya. Benar-benar aulida. Aulida ya. Di sini di pilihan keempat berarti ya. Aulida itu artinya adalah cocok gitu kan. Oke. Kalau yang nomor satu, sucul hada. Sucul itu ekspor. Kalau su itu tadi impor, sucul itu ekspor. Kemudian yang kedua, ini belum ada artinya ya. Bentar. Saya tuliskan dulu. Mana? Nah, sucul ini berarti ekspor. Kemudian yang kedua ini uul hada. Ini bisa diartikan murung. Atau boleh juga kayak depresi gitu ya. Sedih banget. Depresi. Kemudian susul. Kalau susul itu artinya operasi. Aulida ini artinya cocok. Dan cocok, misalkan orang juga boleh diartikan serasi. Dengan serasi. Oke, saya jago buki baju kerja. Ini baju kerja yang baru, saya baru. Dengan baik atau benar-benar, aulida cocok. Nah, jadi jawabannya di nomor 4. Oke, next. Kita masuk ke soal yang nomor 2. 2번, 11월 24일입니다. 다시 들으십시오. 11월 24일입니다. Oke, apa yang kita dengar tadi? Sibirol, isip sairimnida. Bulan 11, tanggal 24. Jadi jawabannya nomor 3. Kita lanjut masuk ke soal berikutnya. Soal yang nomor 3 untuk ilgi. Untuk detki. Oke. Igosen, muoshimika. Igosen, benda ini atau ini. Muoshimika, ini apa sih? Ada yang tahu nggak ini apa? Ini adalah kosmetik. Oke. Kosmetik bahasa Koreanya apa? Wajangpum. Coba kita cari yang mana yang ada wajangpum. 3번, 이것은 무엇입니까? 1번 숟가락입니다. 2번 젓가락입니다. 3번 화장품입니다. 4번 옷걸이입니다. 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1번 숟가락입니다. 2번 젓가락입니다. 3번 화장품입니다. 4번 옷걸이입니다. Oke, jadi jawabannya di nomor 3 ya. Wajangpum ada di nomor 3. Oke. Garak sendok, cut garak sempit, sementara utkori adalah gantungan baju atau hanger gitu kan, kalau kalian tahu hanger. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Oke, inam janan jika muasal hago isem nikah. Laki-laki ini, namja, ya, namja laki-laki ini, jigem sekarang. Go isem nikah sedang melakukan apa? Sedang apa dia? Dia sedang gosok gigi. Gosok gigi bahasa Koreanya apa? Betul, irel takta. Kita cari yang irel takta. Karena pertanyaannya pakai go isem nikah, kemungkinan nanti bilangnya juga pakai go ita ya. Irel takko isem nikah. Coba kita dengar yang mana irel takko isem nikah. 4번, 이 남자는 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번 이를 닦고 있습니다. 2번 손을 씻고 있습니다. 3번 세수를 하고 있습니다. 4번 머리를 빗고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 남자는 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번 이를 닦고 있습니다. 2번 손을 씻고 있습니다. 3번 세수를 하고 있습니다. 4번 머리를 빗고 있습니다. Oke, tadi apa gosok gigi? Irel dakta. Berarti di nomor
satu ya, sedang menggosok gigi. I itu kan gigi, dakta. Dakta ini artinya bisa menggosok ya, kalau untuk gigi menggosok, gosok. Bisa juga buat mengelap gitu kan. Bisa juga ngepel. Nah, kalau untuk gigi ya masa ngepel kan nggak cocok ya. Biasanya untuk lantai, lantai dipel gitu kan. Badakel, dakta gitu kan. Ngelap itu jendela, cangmunel, dakta. Nah, kalau untuk gigi ya pakainya gosok-gosok gigi. Kalau yang nomor dua ini sonel citko isemida. Citko isemida. Sedang sita ini artinya adalah membasuh ya. Sedang membasuh atau mencuci boleh sonnya tangan. Sedang membasuh mencuci tangan. Kemudian yang nomor tiga, sesudah hago istemnida, sedang sesuhada membasuh wajah, mencuci muka. Kemudian yang nomor empat, morirel potko istemnida, sedang bita itu menyisir ya, sedang menyisir mori rambut ya, sedang menyisir rambut ya. Meskipun mori itu artinya kepala ya, tapi orang Korea tuh suka mengartikan mori itu rambut juga ya, bukan hanya kepala. Gitu. Jadi untuk nomor empat, jawabannya ada di nomor satu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal yang nomor 5. Oke, nomor 5 masih sama ya perintahnya ya. 5번, 손가락이 베였어요. Oke, 다시 son, 들으십시오. 손가락이 베였어요. oke, songaraki beyoso ya. Jadi kita mendengarkan mereka ngomong apa, lalu cari gambar yang sesuai dengan ininya ya. Oke, songaraki beyoso ya. Songarak itu jari tangan ya. Songarak ini son, tangan. Garaknya bisa diartikan jari. Jari tangannya beoso ya. Beoso itu tergores, boleh. Bisa juga teriris. Nah, teriris. Yang mana sih gambar yang jari tangannya tergores atau teriris? Betul sekali, ada di nomor satu ya nih. Nomor satu ini. Jari tangannya tergores atau teriris. Ya, jawabannya Ilbon untuk yang nomor 5. Oke, kita lanjut. Ini kata dasarnya tahu kan ya? Beoso itu beida. 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 Oke, kita lanjutkan. Masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Kita dengarkan dulu. Jadi nomor 6 ini perintahnya adalah kita dengarkan pertanyaan gitu ya. Terus nanti cari kalimat yang bisa menanggapi pertanyaan tersebut. 6번, 한국에서 지내기가 어때요? 다시 들으십시오. 한국에서 지내기가 어때요? Oke, 한국에서 지내기가 어때요? Oteo, bagaimana? Apanya yang bagaimana? Jinnegi. Nah, jinnegi. Jinnya ini kan membedakan. Nah, jinneda ini artinya bisa melewati waktu. Melewati untuk waktu. Tapi boleh juga kayak hidup. Gitu. Hidupmu, Oteo, bagaimana? Hidupmu di mana? Di Korea. Hidupmu di Korea. Selain itu juga bisa diartikan menjalani ya, jinneda. Oke, hidupmu di Korea bagaimana? Bagaimana kamu menjalani hidup di Korea gitu juga bisa. Oke, coba nomor satu. Seoul Sarayo. Tinggal tinggal di Seoul. Nyambung nggak ya? Gimana hidupmu di Korea? Saya tinggal di Seoul. Nyambung ya. Yang kedua, 힘들지만 재미 있어요. 힘들다. 힘들다 itu bisa diartikan capek. Boleh. Himdullah itu capek yang menguras energi banget gitu loh. Jadi udah capek lahir batin lah intinya. Himdullah. Fisiknya capek, mentalnya capek gitu kan. Selain capek, bisa juga diartikan sulit ya. Himdullah. Sulit. Capek atau sulit. Cuman, tapi Jamie Isoyo menarik. Menarik bisa, menyenangkan juga boleh. Hmm. Oke. Gimana kehidupanmu di Korea? Capek sih, sulit sih, tapi menarik, menyenangkan. Tuh, yang ketiga, 작년에 한국에 왔어요. 작년 itu tahun lalu. Tahun lalu, 한국에
ke Korea, wassayo telah datang, telah tiba, telah datang. Saya telah datang ke Korea tahun lalu. Gimana hidupmu di Korea? Oh, saya udah datang ke Korea tahun lalu loh. Nyambung ya. Yang nomor 4, bihengiro dasar sigan 걸려요. 걸려요 ini kata dasarnya 걸리다. Artinya adalah memakan waktu. Makan atau membutuhkan waktu. Boleh. Membutuhkan waktu. Dasar sigan 5 jam. Ro dengan pesawat. Oke, kira-kira yang mana? Iya, betul. Jawabannya ada di nomor 2. Oke. Gimana kehidupanmu di Korea? Capek sih, sulit sih, tapi menyenangkan. Seru gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Soal nomor 7. 7번, 시험을 신청했는데요. Oke, jadi dia bilang, 다시 들으십시오. 시험을 신청했는데요. 시험을 신청했는데요. Oh, saya sudah 신청했다. Dari tadi 신청 keluar terus ya kan? 신청 artinya apa? Mendaftar. Saya telah mendaftar apa? Sihom ujian. Saya sudah mendaftar ujian gitu. Kira-kira ditanggapi bagaimana? Coba yang nomor 1, job sujengel boyo juseyo. Oke, boyo juseyo itu, ao juseyo itu kan tolong, tolong titik-titik kan. Nah, boyo itu perlihatkan gitu ya. Jadi perlihatkan, tolong perlihatkan. Job sujeng, job su itu kan artinya terima. Job su itu kan terima. Jengnya itu kan kartu-kartu terima. Jadi boleh diartikan sebagai kartu peserta gitu ya. Tolong perlihatkan kartu terimanya, kartu pesertanya. Gitu. Yang kedua, Grom, oton iril haku siposeo. Grom, kalau begitu, oton yang bagaimana, yang gimana. Il, bekerja ya, bekerja. Gosipeseo ingin. Kalau begitu ingin bekerja yang bagaimana? Bekerja apa gitu boleh. Bekerja yang bagaimana? Jadi kayak bidangnya, pengen bekerja di bidang yang bagaimana. Yang ketiga, gerom isinchong sore sesi myeon 됩니다. Cukup dengan atau boleh diartikan tinggal gitu ya. Tinggal sudah. Ini karena dia tuh tamu ya, maka pakai esi bentuk sopan ya. Sudah tulis ya kan, menulis Sincongso formulir pendaftaran ini. Kalau begitu tinggal tulis formulir pendaftaran ini. Oke, yang nomor 4. Beaksorel jal wakine basoyo. AO baso ini bisa diartikan pernah ya kan. Pernahkah mengecek wagin dengan baik? Jeyakso surat kontraknya. Apakah kamu sudah mengecek dengan baik? Sudah pernah mengecek dengan baik surat kontraknya? Kira-kira jawabannya yang mana? Saya sudah daftar ujian loh. Oke, kalau begitu tolong perlihatkan kartu pesertamu. Jadi jawabannya ada di nomor 1. Next, kita lanjut soal berikutnya ke soal yang nomor 8. 8번, 이 보험은 반드시 가입해야 하는 보험이에요? 다시 들으십시오. 이 보험은 반드시 가입해야 하는 보험이에요? Oke, i bohoman 반드시 가입해야 하는 보험이에요. I bohoman di sini ya. Topiknya di sini ya. Ini bohomnya asuransi. Asuransi ini karena nanya boleh kita artikan apakah gitu ya. Apakah bohom asuransi yang heya ada harus gaib. Gaib itu kan bergabung, tapi ketika dia ada yang jadi me atau ber itu nanti berubah jadi di gitu kan. Jadi yang harus digabungi. Bandesi itu kayak pasti.
wajib gitu ya, yang wajib harus digabungi. Apakah asuransi ini adalah asuransi yang wajib atau harus digabungi? Oke, coba di sini nomor satu, 보상금도 받을 수 있다고 합니다. Oke, dago hamnida ini katanya suita bisa bata menerima tuh juga bosanggem, bosanggem itu uang ganti rugi. Oke, katanya bisa menerima uang ganti rugi atau kompensasi gitu ya bahasa lainnya. Kemudian yang nomor dua, konggang bohome gaib hal yejong imnida. Oke, real yejongida ini adalah tata bahasa artinya berencana. Berencana, berencana berencana untuk gaib ada tadi apa? Bergabung. Bergabung pada bohong asuransi gonggang kesehatan. Oke. Rencana untuk bergabung pada asuransi kesehatan. Ya, atau mendaftar boleh. Kemudian yang nomor tiga, 보험금을 전부 돌려받을 수 있습니다. Dari belakang, 수 있습니다 ini artinya bisa, bata, menerima. Dolyo itu pengembalian. Dolyo itu pengembalian. Jonbu, seluruhnya, keseluruhannya, seluruh. Seluruh, bosanggem, premi, atau uang, boleh, asuransi. Oke, bisa menerima kembalian keseluruhan uang asuransi. Yang terakhir, nih ya, ya, 작업장이 아닌 곳에서 다질 수도 있잖아요. Kan sudah ita bisa juga dacida terluka eso di tempat anin yang bukan jagobjang tempat kerja. Oh iya, tentu saja kan kita bisa aja terluka di tempat yang bukan tempat kerja. Kira-kira jawaban pertanyaannya adalah yang nomor 4 ya. Ya, apakah asuransi ini harus kita gabungi? Oh iya, tentu saja kan kita bisa aja terluka selain di tempat kerja. Oke, kita lanjut ke yang nomor 9. Oke, kita ke pertanyaannya dulu ya. Ini soal cerita gitu kan. Udah soal cerita, maka kita coba baca pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah Ibanan Ivan, Yorem Hyuga Gewegel Sewoso. Oke, seudah itu bisa diartikan menyusun. Menyusun, geweg, rencana, hyuga, cuti, yorem, musim, panas. Iban ini namanya Ivan. Apakah Ivan sudah menyusun rencana musim panas? Oke, coba pilihannya dulu nih. Iya, ya. Bolso itu sudah, tapi konteksnya bukan, nggak mesti sudah terjadi ya. Sudah yang konteksnya adalah lebih awal dari yang diperkirakan. Kemudian Yorem musim panas juga cuti, Geweknya rencana, Sewoso ini mirip dengan pertanyaannya. Sudah menyusun rencana musim panas, gitu kan? Kemudian yang kedua ya, sip oil kaji segiro hesoyo. Oke, giro hada itu kayak memutuskan. Memutuskan untuk menggunakan sedaya memakai sampai 15 hari. Yang ketiga, sorry kepencet. 9번, Oke, kita dengarkan dulu aja. 2번. 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. 7월 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않을 거야. 그때쯤 휴가를 신청해 봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸 수 있어? 1년에 연차 15일까지 쓸 수 있는데 여름 휴가로는 일반적으로 3, 4일 정도 쓰는 편이야. Oke, dari sini aku nggak keluar ya. Oke, deh. 다시 들으십시오. 2번.
이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. 7월 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않을 거야. 그때쯤 휴가를 신청해 봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸 수 있어? 1년에 연차 15일까지 쓸 수 있는데 여름 휴가로는 일반적으로 3, 4일 정도 쓰는 편이야. Oke, kita lanjutkan yang ngertiin tadi dulu ya. Oke. Jadi memutuskan untuk menggunakan sampai tanggal 15. Selanjutnya nomor 3, Anio. Tidak, ajik seoji 못 했습니다. Oke, jimot hada tidak bisa menyusun gitu kan, menyusun, merencanakan juga boleh ya. Tapi di sini ada ajik ya. Ajik jimot jadi masih tidak bisa atau belum bisa gitu kan, belum bisa menyusun. Kemudian nomor 4, ilnyone yonca sip oil kaji selsu istilah bisa menggunakan sampai 15 hari ya kan, bisa menggunakan sampai 15 hari. Yonca itu cuti apa? Cuti tahunan. Cuti tahunan dalam 1 tahun. Oke. Oke, coba kita baca di sini. Jihun Ibon Yorem juga geweken sewoso. Ini mirip dengan pertanyaannya ya. Ivan, apakah sudah menyusun, membuat gitu kan, merencanakan rencana musim panas kali ini? Terus Ivannya bilang, Ajik amudo juga 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. Oke. Nah, di sini karena anheso, karena anhada tidak yegi berbicara, tidak membicarakan juga cuti. Amudo siapapun, ajik masih. Karena siapapun masih tidak atau belum membicarakan cuti, 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. nenjung itu bisa diartikan sedang. Sedang 눈치를 보다 itu kayak mengamati situasi itulah. Mengamati mengamati situasi. Saya sedang mengamati situasi. Ya, apakah duelji, apakah bisa, dodoeda, apakah boleh, so menggunakan hyuga cuti. Oke. 7월 말에는 수위는 굉장히 많으니까 일이 그렇게 많지 않을 거야. Oke. Dari sini, 많으니까 karena mantap banyak, banyak apa? Kunjang pabrik. Swinen yang istirahat atau yang libur, ya, Swinen yang libur pada mal itu artinya bisa kuda, bisa kata perkataan. Mal selain itu bisa juga diartikan akhir. Ya, bisa diartikan perkataan, akhir, kuda. Tapi ini cocoknya apa? Karena ini Cirol ya bulan 7 berarti akhir bulan 7 gitu kan. Karena banyak pabrik yang libur pada akhir bulan 7, iri geroke manji anelgo ya. Oke, pekerjaannya, ini pekerjaannya geroke manji anelgo ya. Elgoyeyo ya ini bentuk banmalnya. Akan, jian tidak mantap. Gerokenya sebegitunya gitu kan. Pekerjaan tidak akan sebegitu banyaknya. Getejem, kira-kira gete pada saat itu juga harus sincong heba. Cobalah sincong ajukan juga cuti. Terus dijawab, Korea kita. Sepertinya harus begitu. Korea kita. Kita kan bisa diartikan sepertinya ya. Ya, harus kere kerota begitu. Sepertinya harus begitu. Kende ngomong-ngomong BTW gitu ya BTW potong biasanya 휴가는 cuti 얼마나 berapa lama selsu iso bisa menggunakan. Ngomong-ngomong cutinya bisa digunakan berapa lama? 일년 연차 15일까지 쓸 수 있는데 여름 1년에 연차 15일까지 쓸 수 있는데 여름 휴가로는 일반적으로 3, 4일 정도 쓰는 편이야. 오케이.
Di sini ya, ilnyone pada setahun, dalam setahun, yonca cuti tahunan ya tadi ya. Sip oil kaji sampai 15 hari sesuai deh bisa pakai. Bisa pakai cuti tahunan dalam 1 tahun itu 15 hari. Yorem Hyugaronen sebagai Hyuga. Hyuga itu artinya adalah cuti, Yorem musim panas. 일반적으로 3, 4일 정도 쓰는 편이야. 는 편이다 itu lumayan, gitu kan, lumayan sudah dipakai. Jadi lumayan banyak yang pakai, kira-kira 3 sampai 4 hari. Ilbanjokero secara umumnya atau sebagian besar, kebanyakan gitu ya. Secara umum, kebanyakan pada menggunakan 3 sampai 4 hari. Oke, tadi kita sudah tahu inti dari kalimatnya. Berarti apakah si Ivan sudah menyusun? Belum ya kan? Jadi jawabannya adalah nomor 3. Karena dia di sini ya, highlightnya di nomor yang bagian kuning ini kan. Dia masih melihat situasi apakah teman-temannya juga mengajukan cuti atau tidak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal yang nomor 10. (10번) 자, 이 안이 트란 씨가 내일부터 일하게 될 곳이에요. 이 창문으로 들여다보세요. 모두 작업복을 입고 일하는군요. 그런데 머리부터 발까지 모두 가리니까 답답할 것 같아요. 약품이 피부에 닿으면 아주 위험하기 때문에 저런 작업복을 꼭 입어야 해요. 그리고 여기는 화학약품이 많기 때문에 화재 사고를 특히 조심해야 돼요. 라이터 같은 물건은 절대 가지고 들어오면 안 돼요. 네, 알겠습니다. 참, 그리고 소화기는 저쪽 문 바로 옆에 있고 반대쪽 비상구 옆에도 하나 더 있어요. 다시 들으십시오. 자, 이 안이 트란 씨가 내일부터 일하게 될 곳이에요. 이 창문으로 들여다보세요. 모두 작업복을 입고 일하는군요. 그런데 머리부터 발까지 모두 가리니까 답답할 것 같아요. 약품이 피부에 닿으면 아주 위험하기 때문에 저런 작업복을 꼭 입어야 해요. 그리고 여기는 화학약품이 많기 때문에 화재 사고를 특히 조심해야 돼요. 라이터 같은 물건은 절대 가지고 들어오면 안 돼요. 네, 알겠습니다. 참, 그리고 소화기는 저쪽 문 바로 옆에 있고 반대쪽 비상구 옆에도 하나 더 있어요. Oke, perintahnya adalah damjung tehwaro alsu inen dosi anin dosen. Yang bukan, yang tidak, suita bisa diketahui dari percakapan berikut. Nah, apa yang tidak bisa kita ketahui dari percakapan berikut? Coba kita lihat pilihannya dulu. Yang nomor 1, Jakob Jang Ane, Sohagiga Duge Itta. Jakubjang tempat kerja, Ane di dalam, Sohagi itu alat pemadam kebakaran ya. Duge 2 buah Itta. Ada 2 buah alat pemadam kebakaran. Kemudian yang nomor 2, Mun Yope Sohagiga Solci Doyo Itta. Mun Yope di samping, Mun pintu, Sohagi. Mun itu pintu, Yope di samping. Sohagi artinya adalah alat pemadam kebakaran, apa? Solci ditempatkan, diinstalasi gitu ya, Doyo instalasi, ditempatkan, dipasang, boleh ya, dipasang di samping pintu. Oke, kemudian yang nomor 3, Tanshinen
transinan, laito itu kalau itu serapan dari bahasa Inggris lighter atau bisa diartikan korek api gitu kan. Lighter gajiko ita sedang membawa. Sitran sedang membawa korek api. Kemudian yang keempat, transinan, saudara Tran. Transinan, saudara Tran. Saudara Tran, Neil Buto, mulai besok, Yogi Eso, Ilhanda bekerja di sini. Oke. Coba kita lihat di sini. Jagobjang aneh sohwagiga duge itta. Kita cari kata sohwagi dulu. Sohwagi adakah di sini sohwagi? Nah, di sini ya sohwagi. Sohwagi. Oke, kita baca di sini dulu. Cam, bentar gitu kan. Gitu. Cam, Kirigo lalu sohwaginan. Apar, cocok sebelah sana. Cocok sebelah sana. Mun, baro yope. Berarti langsung tepat gitu ya. Tepat di samping pintu gitu kan. Yope. Tepat di samping pintu. Ita ada. Bandecok bisangku yope do. Hana to iso ya. Ada. Do lebih satu lagi juga di samping bisanggu itu pintu darurat bandecok di di arah sebaliknya. Berarti berapa sohaginya? Ada dua. Berarti yang ini benar apa salah? Benar. Ingat ya yang dicari yang salah ya. Yang kedua, mun yope sohagiga solci dewa ita ditempatkan atau dipasang di samping pintu. Tadi sudah dibaca ya kita baro yope ita di samping pintu. Berarti ini juga benar. Lanjut ke yang nomor tiga. Taransi laiter gajigo ita. Saudara Tran membawa laito. Kita cari kata raito. Raito. Di sini ya, raito. Raito gaten mulgonen jolde gajigo dora omen andemida. Jadi kata ini dia tidak bilang si Tran bawa, tapi dia melarang. Mion andemida tidak boleh dora oda masuk gajigo dengan membawa jolde. Jolde itu mutlak ya, artinya mutlak. Mutlak. Mutlak tidak boleh membawa masuk gitu kan mulgon barang seperti laptop. Ya, seperti laptop. Berarti apakah Citran bawa? Tidak ya, tidak ada keterangan bahwa Citran ini membawa lighter. Cuman dia dikasih tahu jangan bawa korek api. Yang keempat, transinan Nail Buto Yogeso Ilhenda. Tran mulai besok bekerja di sini. Oke, coba kita cari kata Nail Buto apakah ada? Ada ya di kalimat pertama Neil buto ilhage duel gosie. Jana i ani teransiga Neil buto ilhage duel gosio adalah tempat yang akan dikerjakan yang untuk bekerja mulai besok oleh saudara Pram. Jadi ini ada. Oke, jadi yang tidak ada di kalimat yang ini ya. Jawabannya yang nomor 3. Oke, coba kita artikan yang belum sempat terartikan di sini. Nah, I ani toransiga nil buto ilhagidil gosie. Tadi udah diartikan ya adalah tempat yang akan dikerjakan saudara Tran mulai besok. I chang munaro teryoda buseo. Oke. Buseo kan ini mempersilahkan ya. Teryoda boda ini artinya kayak mengamati gitu. Mengamati atau amatilah dengan atau lewat cangmun jendela ini. Amatilah lewat jendela ini. Terus dia nulantero. Nulanta itu kan artinya kaget. Suro itu kayak nada gitu. Dengan nada kaget. Oh, modu jago bogol ipko ilhanan gunyo. Oh, semuanya modu jago bogol ipko. Ilhada bekerja ya di sini bekerja dengan memakai baju kerja. Oh, semuanya bekerja dengan memakai baju kerja ternyata. Gunyo ternyata. Kronde tetapi ngomong-ngomong, mori buto balkaji modu gorinika dap-dap hal got katayo. Tapi got katayo sepertinya dap-dap hada itu kayak sesak gitu kan. Sesak. Kenapa? Nikah karena garida itu menutupi ya, menutupi. Menutup menutupi modu semua. Jadi karena semuanya menutupi dari kepala mori buto balkaji sampai kaki. Oh, tetapi sepertinya sesak ya karena semuanya tertutupi dari kepala sampai kaki. 약품이 피부에 닿으면 아주 위험하니까 하기 때문에 저런 작업복을 꼭 입어야 해요. Yang pumi pibu에 닿으면, jika data itu menyentuh.
Jika menyentuh pibu kulit, apa yang menyentuh kulit? Obat-obatan atau zat kimia? Yakum itu bisa diartikan dua ya. Obat-obatan atau zat kimia. Jika menyentuh kulit, obat-obatannya aju wihom hagi temune karena sangat aju wihom berbahaya. Joron seperti itu ya, joron seperti itu. Jago bogel kok ibo ya heyo harus memakai kok gitu kan pastikan harus memakai baju kerja yang seperti itu. Kerigo lalu yoginen di sini wahak yakumi man kitemune karena kitemune karena manta banyak yakum tadi ya obat-obatan wahaknya juga kimia ya obat-obatan kimia. Waje sagoro teki josim heyadeo harus berhati-hati khususnya kecelakaan kebakaran. Maka tidak boleh masuk dengan membawa mutlak tidak boleh masuk dengan membawa barang seperti lighter. Tuh. Oke, penjelasannya sudah selesai untuk pertemuan pembekalan yang kali ini ya, pembekalan ke-13 sampai ketemu di pembekalan berikutnya. Kalau gitu, kamsahamnida. Terima kasih. Sebentar. Oh.